Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas tolong dipimpin doanya. Baik, selesai. Nah, Ibu melakukan absensi terlebih dahulu ya. Anissa, Amelia, Bintang, Cindy, Dahlia, Jihan, Riko, Rahman, Rido. Ada yang belum Ibu panggil? Sudah semua? Berarti hari ini semuanya hadir ya dalam mata pelajaran hari ini. Nah, langsung aja Ibu lanjut ke materi. Pada hari ini Ibu akan membahas tentang etika bisnis. Ada yang tahu nggak sih apa itu etika bisnis? Iya betul Jihan, etika bisnis itu adalah prinsip moral yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam konteks bisnis. Memahami etika bisnis ini justru saja sangat penting loh, karena ini akan mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain, baik di dunia kerja maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, etika bisnis ini tuh juga mencakup bagaimana perusahaan beroperasi, bagaimana mereka berinteraksi dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat yang sangat luas. Etika bisnis sangat membantu kita untuk tahu apa yang benar dan apa yang salah di dalam perusahaan ya. Nah, terus menurut kalian etika bisnis ini penting gak sih? Ya penting. Kalau penting kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Etika bisnis membangun kepercayaan, kemudian membangun reputasi yang baik perusahaan kita ya, reputasi perusahaan kita, selanjutnya menghindari masalah yang ada. Nah, contoh dari membangun kepercayaan itu seperti kalau perusahaan ini beroperasi secara etis, mereka membangun kepercayaan dengan pelanggan dan mitra-mitra bisnis. Kepercayaan ini tentu saja sangat penting untuk keberlangsungan bisnis kita ya. Selanjutnya, reputasi yang baik. Tentu saja perusahaan yang dikenal karena praktik etika yang baik cenderung memiliki reputasi yang lebih baik. Nah, reputasi ini dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan loyalitas perusahaan. Selanjutnya, menghindari masalah. Nah, ketika praktik bisnis ini yang tidak etis dapat mengakibatkan masalah hukum yang serius. Dengan prinsip kita mengikuti prinsip etika, perusahaan dapat menghindari sanksi dan denda yang ada. Nah, mendengar kata prinsip ini, ada yang tahu nggak sih prinsip etika bisnis itu apa? Salah satunya aja. Apa Rido? Ya betul, kejujuran. Nah, salah satunya prinsip etika bisnis ini ada kejujuran. Selain itu juga ada keadilan, tanggung jawab, dan integritas. Nah, contoh dari kejujuran, dari prinsip kejujuran etika ini adalah kita selalu memberikan informasi yang akurat dan tidak menipu. Nah, karena kejujuran ini adalah fondasi dari hubungan yang baik di dalam bisnis kita. Nah, contohnya seperti apa sih kejujuran ini kalau yang kalian ketahui? Ya betul, kita tidak menipu dengan deskripsi produk kita, karena sekarang tuh kan lagi marak-maraknya ya penjualan online. Mungkin banyak dari kalian sekarang melakukan pembelian secara online. Nah, dari kejujuran ini kita tidak boleh menipu pelanggan dengan kita harus memberi informasi yang sebaik-baiknya dalam deskripsi itu tentang bagaimana ukuran bajunya, warna bajunya, misalnya produknya baju ya, dan warnanya yang benar. Jangan kita bohong bilangnya ukurannya XL yang sampai S. Nah, itu salah satu tindakan yang tidak jujur. Jadi itu tidak melakukan prinsip etika bisnis. Selanjutnya ada keadilan. Nah, dalam keadilan ini kita harus memperlakukan semua pihak dengan adil dan tidak diskriminatif. Nah, ini berarti kita tidak memberikan perlakuan istimewa kepada satu pihak di atas pihak yang lainnya. Misalnya di dalam suatu perusahaan itu seperti kepada karyawan, tentu saja kita tidak boleh memperlakukan yang satu istimewa, yang satunya tidak gitu kan. Nah, selanjutnya tanggung jawab.
dalam prinsip etika bisnis, mengakui dan tanggung jawab itu adalah dampak keputusan bisnis yang sangat penting. Perusahaan harus mempertimbangkan tuh anak-anak, bagaimana tindakan mereka itu bisa mempengaruhi karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah integritas, menjaga konsisten antara nilai-nilai yang dianut dan tindakan yang diambil. Integritas ini berarti melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Nah, contohnya apa? Misalnya sekarang di perusahaan yang bergerak di bidang kuliner, misalnya apa? Ya, Raina. Contohnya itu kita kan kalau seperti menjaga konsistensi itu seperti misalnya kita tidak mengubah rasa makanan yang kita jualkan gitu ya, betul. Nah, kemudian selanjutnya apa sih prinsip etika bisnis? Contoh kasusnya yang kalian ketahui? Ada yang kalian ketahui nggak contoh kasus etika bisnis ini? Pelanggaran hak karyawan termasuk dalam prinsip apa? Ada yang tahu? Iya, ketidakadilan. Contohnya seperti ini ya. Sebuah perusahaan ini tidak memberikan upah yang adil kepada karyawan. Nah, karena dia itu yang ini misalnya saudara, jadi dilebihkan. Itu contoh yang sangat tidak adil ya. Padahal mereka sama-sama bekerja. Nah, betul. Ya, jadi tetapi juga itu bisa menciptakan ketidakpuasan antara karyawan ini dan itu bisa mempengaruhi produktivitas perusahaan yang kita jalani. Mungkin hanya itu ya materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.